Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fatur Rahman, F1B019-125 akan menjelaskan tentang modul pertama dari praktikum algoritma dan pemrograman tahun ajaran 2020. Pada modul pertama ini berjudul pengetahuan dasar pemrograman. Tujuan utama dari modul 1 ini adalah mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer, memahami struktur bahasa C, C++, mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program, serta bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Dasar teori struktur bahasa C atau C++. Bahasa C atau C++ merupakan bahasa yang digunakan untuk bahasa pemrograman. Bahasa C atau C++ memiliki struktur bahasa tersendiri atas komentar, prosesor, direktif, fungsi utama maupun tambahan. Definisi fungsi dan deklarasi. Nah, berikut ini adalah sintak sintak program beserta penjelasan masing-masing struktur yang ada dalam C++. Yang pertama, komentar. Bagian ini berisi mengenai keterangan pada program yang kita buat. Nah, komentar ini tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan pada program saat dijalankan. Tapi cukup penting karena komentar akan mempermudah orang lain yang ingin mempelajari program yang kita buat melalui keterangan yang ada. Nah, cara penulisan komentar itu ada dua. Yang pertama dimulai dengan tanda garing 2 untuk komentar satu baris. Yang kedua diapit dengan tanda garing dan bintang untuk komentar multibaris. Yang kedua ada namanya prosesor direktif atau pengarah compiler. Pengarah compiler ini ditandai dengan simbol tagar yang bertugas untuk mengarahkan prosesor yang akan digunakan untuk membaca file header, atau bisa dikatakan sebagai pengatur proses kompilasi. Contohnya include Ustream dan yang lain-lainnya. Fungsi main atau fungsi utama. Fungsi utama itu adalah bagian yang pertama kali akan dieksekusi, walaupun sebelum bagian dari fungsi utama ini ada fungsi tambahan. Sehingga fungsi utama pasti ada di dalam program C atau C++. Fungsi utama ini dapat tersusun atas kata main lalu diikuti dengan tanda kurung, buka kurung dan tutup kurung. Lalu diikuti dengan definisi fungsi yang berisi deklarasi dan perintah-perintah yang akan dieksekusi dalam program tersebut. Yang kedua, fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini adalah fungsi yang mendukung dan merupakan pemecahan dari fungsi utama. Fungsi tambahan ini terdiri atas function dan prosedur. Function merupakan fungsi dengan nilai balik, sedangkan prosedur itu fungsi tanpa nilai balik. Selanjutnya ada definisi fungsi. Definisi fungsi adalah bagian yang menyertai fungsi. Di dalamnya berisi sintak-sintak yang nantinya akan dieksekusi apabila fungsi tersebut dipanggil. Selanjutnya bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini bisa dikatakan sebagai statement, tempat pengenalan variabel, konstanta, fungsi, array, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tipe data. Setiap data memiliki tipe data. Apakah merupakan angka bulat, pecahan, atau berupa karakter, dan sebagainya.
Jadi tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Ada berbagai jenis tipe data. Yang pertama itu tipe dasar. Tipe data dasar atau tipe data sederhana juga disebut dengan tipe data primitif, adalah tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman. Nah, tipe data dasar ada berbagai jenis. Contohnya itu yang pertama integer untuk bilangan bulat. Yang kedua float atau double untuk bilangan real. Sedangkan yang ketiga itu char untuk karakter. Yang keempat adalah boolean. Ini untuk logika. Yang kedua adalah tipe data bentukan. Tipe yang kedua ini adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Yang masuk tipe data bentukan adalah array, string, record, union, struct, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemrograman dan juga mempermudah dalam penambahan variabel serta mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Yang ketiga, tipe data abstrak. Tipe data ini adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Tipe data abstrak adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrograman untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikannya dari tipe data yang sudah ada. Contohnya itu stack, list, tree, graph, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah operator. Operator adalah karakter khusus yang berupa simbol atau tanda yang digunakan untuk mengoperasikan. Contohnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk perhitungan aritmatika, seperti tanda min, plus, bintang, tagar, persen. Beberapa fungsi untuk operasi aritmatika. Yang pertama, SQL untuk memberikan nilai balik berupa akar, pow untuk memberikan nilai berupa x pangkat y, tan x untuk menghitung nilai besar sudut, serta banyak lagi di sini. Selanjutnya adalah operator penugasan. Nah, operator penugasan ini biasa disebut assessment. Assessment ini adalah operator yang memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Misalnya di sini A sama dengan 500. Assessmentnya adalah sama dengan. Nah, ini adalah contoh-contoh assessment bahasa C. Plus, min, dan sebagainya. Selanjutnya adalah operator penurunan dan penaikan. Operator ini digunakan pada operasi bertipe bilangan bulat. Operator penaikan digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1, sedangkan operator penurunan dipakai untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1. Selanjutnya adalah operator bitwise. Operator bitwise ini untuk memanipulasi bit-bit dari nilai data yang ada di memori. Nah, ini adalah contoh dari operator bitwise. Selanjutnya ada operator kondisi. Operator kondisi adalah operator yang melibatkan 3 operan. Operator kondisi ini sering juga dikenal dengan sebutan operator ternary, artinya operator tersebut melakukan pengecekan terhadap suatu kondisi tertentu.
Selanjutnya, operator logika. Operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true or false, benar atau salah. Biasanya itu operator logika dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Oke, kita akan mempraktikkannya pada aplikasi Dev C++. Kita akan menuliskan nama, menampilkan nama, dan juga menghitung luas dari lingkaran. Oke, yang pertama kita buat dulu headernya menggunakan include iostring. Di sini selanjutnya kita akan menulis fungsi utama menggunakan integer main. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan mendeklarasikan tipe data yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan integer R sebagai jari-jarinya dan juga luas. Selanjutnya, karena pi-nya itu berbentuk pecahan atau 3,14, maka kita menggunakan float. Dengan 3.14. Nah, jadi setiap dari akhir baris itu kita menggunakan titik 2 sebagai akhiran. Selanjutnya untuk menampilkan kita menggunakan cout. Jangan lupa tanda petiknya. Nama. Kita deklarasikan dulu menggunakan tipe data string untuk nama. Setelah itu, agar kita bisa menginput nama ketika program sedang dijalankan, kita menggunakan cin. Kita masukkan nama. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan cara untuk menghitung luas dari lingkaran tersebut. Menghitung luas lingkaran. Biar lebih bagus programnya, kita kasih oke. Untuk menghitung luas dari lingkaran ini kan rumusnya itu pi ke r kuadrat. Karena kita pakai pi-nya 3,14, jadinya kita tinggal memasukkan nilai r-nya saja. Jadi di sini kita tulis perintah masukkan nilai r. Nilai jari-jari. Jari-jari.
handle ini fungsinya itu untuk membuat garis baru setelah ketika program dijalankan, agar programnya tidak satu baris. Untuk memasukkan nilai jari-jari kita pakai CIN ya, masukkan nilai L. Nah, setelah itu kita deklarasikan juga rumus dari menghitung luas lingkaran. Rumusnya itu luas sama dengan kali R kali R. Jangan lupa titik 2 sebagai akhir. Nah, selanjutnya Cout. Luas lingkaran adalah titik 2. Di sini untuk bisa menampilkan luas dari lingkaran, maka kita panggil lagi dari variabel luas. Kita akhiri, terus di sini kita taruh return. Ya. Setelah itu baru kita jalankan dia atau execute, compile dan run. Oh ya, di sini nah kelebihan dari Dev C++ ini, kalau ada program yang salah maka nantinya akan dikasih tahu di mana letak salahnya. Di sini stringnya ini kurang huruf R, jadi tinggal kita tambah R jadinya string. Terus kita compile lagi. Ya, ini dia tampilannya. Di sini disuruh untuk memasukkan nama kita masukkan Ian. Nah, karena pada saat program dijalankan ini tidak bisa menggunakan spasi, maka kita menggantinya dengan underscore. Terus nah, kita enter. Nah, yang di bawah sini ini adalah program untuk menghitung luas lingkaran. Di sini ada perintah memasukkan nilai jari-jari, maka kita akan coba memasukkan nilai 12. Kita enter. Nah, luas lingkaran adalah 452. Rumus ini yang bertugas untuk menjumlahkan atau menghitung. Setelah nilai R dimasukkan, maka rumus ini akan menghitung luas dari lingkaran. Karena pi sudah diketahui 3,14 dan juga R sudah dimasukkan, maka rumus dari luas lingkaran ini akan dihitung. Dan setelah dihitung, nilai dari si luas ini akan ditampilkan pada bagian di sini. Nah, karena itu di sini dapat luas dari lingkaran. Dan di sini ada jari-jarinya. Ya, jadi kesimpulan dari modul pertama ini adalah bahasa C++ atau C merupakan bahasa yang digunakan untuk bahasa komentar, prosesor, relatif, fungsi utama maupun tambahan, definisi fungsi, dan deklarasi. Yang kedua, setiap data memiliki tipe data, apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter, dan sebagainya. Jadi tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Yang ketiga, operator itu adalah karakter khusus yang berupa simbol atau tanda yang digunakan untuk mengoperasikan
atau memproses 2 operan atau lebih untuk mendapatkan hasil. Operan itu maksudnya adalah variabel berupa angka atau karakter. Yang keempat, setiap masing-masing perintah memiliki fungsi yang berbeda dan penulisannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a